Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dan selamat sore juga kepada Bapak dosen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Sanawi SAGMA, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pendekatan histori dalam metodologi sejarah Islam. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Irgi Ferdiansa dengan nomor NIM 2114145. Yang pertama ada pengertian pendekatan historis. Historis dalam Kamus Bahasa Inggris artinya sejarah atau peristiwa. Kata sejarah dalam kata bahasa Arab syajarotun, yang berarti pohon. Pengambilan istilah ini berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah setidaknya dalam pandangan orang pertama yang menggunakan kata ini menyangkut tentang antara lain syajarot al-nasab, pohon genealogis, yang dalam masa sekarang bisa disebut sejarah keluarga. Ada juga pengertian historis menurut para pakar. Para sejarawan beragam dalam mendefinisikan historis, sebagaimana mendefinisikan secara sangat sempit oleh Edward Freeman. Misalnya menyatakan historis ini adalah politik masa lampau. Jadi sebagiannya mendefinisikan secara luas oleh R. Berheim. Contohnya menyatakan historis adalah ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya mereka sebagai makhluk sosial. Di sini juga ada menurut Hasan ya. Menurut Hasan, historis atau tariks adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya. Temannya manusia dan waktu, permasalahannya adalah keadaan yang mengurangi bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu. Itu menurut Hasan ya. Di sini juga ada menurut William H. Fredericks. Kata historis diserap dari bahasa Arab yang artinya itu syajarotun, yang berarti pohon atau keturunan atau asal usul yang kemudian berkembang dalam bahasa Melayu. Itu di sini juga ada menurut Jean Romain. Menurut Jean Romain, kata sejarah memiliki arti yang sama dengan kata historis. Atau bahasa Inggris ya, Geschichte dalam bahasa Jerman ya, dan Geohedenics dalam bahasa Belanda. Semuanya itu mengandung arti yang sama, yaitu cerita tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Lalu di sini juga ada pendekatan historis. Pendekatan historis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memiliki pengertian sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah yang ditelitinya gitu. Secara umumnya dapat dimengerti bahwa pendekatan historis ini merupakan penelaah serta sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis gitu. Atau dengan kata lain yaitu peneliti yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan gitu. Jadi bukan yang terjadi pada waktu penelitian yang dilakukannya gitu. Di sini adapun di sini secara sempitnya pendekatan historis ini adalah
meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjau sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dalam menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya gitu. Dengan demikian, pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas serta mendalam tentang seluk-beluk atau hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Dengan menggunakan pendekatan sejarah ada minimal 2 teori bisa digunakan, yaitu idealistis approach dan reduction approach. Maksud idealis approach ini adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan gitu. Itu yang dimaksud dengan idealis approach gitu. Jadi sedangkan menurut reduction approach adalah seorang peneliti yang berusaha memahami, menafsirkan fakta sejarah dengan penuh keraguan seperti dijelaskan sebelumnya pada 3 teori yang penting dipahami dengan pendekatan sejarah, yaitu ada diakronik, sinkronik, dan sistem nilai. Yang dimaksud dengan diakronik itu adalah penelusuran sejarah dan perkembangan satu fenomena yang sedang diteliti. Misalnya kalau sedang meneliti konsep riba menurut Muhammad Abduh, diakronik adalah harus lebih dahulu membahas kajian-kajian orang sebelumnya yang pernah membahas tentang riba gitu, menurut Muhammad Abduh ya. Lalu di sini juga ada sinkronik ya. Sinkronik ini adalah kontraktualisasi atau sosiologi kehidupan yang mengintari fenomena yang sedang diteliti. Kembali pada contoh konsep riba Muhammad Abduh, maka sosial kehidupan Muhammad Abduh dan sosial kehidupan tokoh-tokoh yang pernah membahas fenomena yang sama harus dibahas gitu. Lalu di sini juga ada sistem nilai. Sistem nilai ini adalah sistem nilai atau budaya sang tokoh dan budaya di mana dia hidup. Maka penelitian dengan teori diakronik, sinkronik, dan sistem budaya adalah penelitian yang menelusuri latar belakang perkembangan fenomena yang diteliti lengkap dan secara sosio-historis dan nilai budaya yang mengintarinya. Maka wajar kalau alat analisis ini lebih dikenal sebagai alat analisis sejarah dan atau sosial maupun sosiologi ya. Di sini juga ada ruang lingkup kajian historis. Yang pertama ada Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya, bahwa Islam ini terjadi 2 macam nilai, yakni Islam berdimensi normatif dan Islam berdimensi historis. Keduanya ini terdapat hubungan yang menyatu, tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Pertama, aspek normatif, yakni wahyu yang harus diterima sebagaimana adanya, mengingat semuanya pihak dan berlaku universal. Kedua aspek historis ini kehalifahan senantiasa dapat berubah menerima diskusi karena produk zaman
tertentu dan hal ini bukan hal yang sakral gitu. Yang pertama. Yang kedua ada Islam sebagai gejala budaya, yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga ada Islam sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Yang keempat ada Islam sebagai produk historis, adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya, oleh karenanya realistis kemanusiaan selalu berada di bawah realistis ketuhanan. Itu yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 adalah historis atau sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu sejarah dapat digolongkan sebagai ilmu apabila ia memiliki syarat-syarat dari suatu ilmu pengetahuan atau syarat-syarat ilmiah. Syarat-syarat ilmiah. Di sini juga ada metode pendekatan historis, itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada heureutik, interpretasi, dan historiografi. Jadi yang pertama ada heureutik. Ini adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya pencairan sumber pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai yang diperlukan dan keterampilan teknis penulisan sumber berdasarkan bentuk penyajiannya. Sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada interpretasi ya. Di sini adalah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap objektif gitu. Walaupun dalam hal tertentu bersifat subjektif, harus subjektif gitu, rasional, jangan subjektif emosional ya. Rekomendasi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenarannya. Lalu di sini juga ada historiografi, adalah kegiatan terakhir dari peneliti sejarah, adalah merangkai fakta berikut makna secara kronologis, diakronis, dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah kedua sifat uraian. Itu harus benar-benar tampak, karena keduanya merupakan bagian dari ciri-ciri karya ilmiah, sejarah ilmiah gitu. Sekaligus ciri sejarah sebagian ilmu. Itu metode pendekatan historis ini bagi menjadi 3. Yang pertama tadi ada heureutik, interpretasi, yang ketiga ada historiografi gitu. Lalu di sini juga sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur terdapat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut gitu. Pendekatan sejarah ini mengutamakan orientasi, pemahaman, dan penafsiran terdapat fakta sejarah. Sejarah tersebut berperan sebagai metode analisis atau pisau analisis gitu. Jadi karena sejarah ini dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian, maka agama sebagai sasaran penelitian haruslah
dijelaskan fakta-faktanya yang berhubungan dengan waktu gitu. Jadi Islam historis ini adalah suatu suatu yang tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu gitu. Islam yang terkangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya, oleh karenanya realitas kemanusiaan selalu berada di bawah realitas ketuhanan. Juga penelitian sejarah yang pada dasarnya adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah merupakan implementasi dari tahapan kegiatan yang tercangkup dalam metode sejarah, yaitu teoretik, kritik, interpretasi, dan historiografi terhadap kegiatan yang disebut terakhir. Sebenarnya bukan kegiatan penelitian melainkan kegiatan manusia, sejarah penulisan hasil peneliti tersebut gitu. Jadi sebenarnya bukan kegiatan penelitian ya, melainkan kegiatan penulisan sejarah atau penulisan hasil peneliti. Fungsi pendekatan historis ini, sejarah dalam perkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan ucapan. Mungkin kalau ada benarnya itu mungkin kebenarannya ya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.